pendengar podcast Sabar, sharing bareng Andrew, Abdi, dan Riyadi. Yeay! Selamat datang di episode 4. Akhirnya episode 4. Episode 4 ada berita sedih ya bro yang harus kita sampaikan. Sangat terpaksa sekali sih sebenarnya itu. Terpaksa. Jadi di semua episode yang udah kita rekam ini pendengar kita semakin menurun. Iya. Semakin nggak seru kata orang-orang podcastnya. Dan setelah kita survei, kita kan pasti harus tanya-tanya dong ya kepada pendengar kita gitu. Kok bisa tiba-tiba dari 10.000 tinggal 9, 10, 12 gitu. Iya. Itu kita harus survei dulu. Ngedrop banget. Dan setelah hasil survei itu banyak sih yang DM ke kita juga minta tolong. Terus satu orang tolong di remove gitu, jangan ada yang dari awal podcast tereret udah langsung gua kesel loh. Nah itu langsung ini soalnya cuma marah-marah doang, kesel doang. Soalnya orang mau dengerin podcast tuh pengen cari hiburan, pengen cari sesuatu. Kok tiba-tiba denger orang kesel, ditambah kesel dong ya. Tambah kesel ya kan. Jadi ya kita sesuai permintaan pendengar kita akan menghilangkan orang tersebut hari ini karena emang juga banyak yang bilang nggak lucu dia, nggak lucu dan nggak nyambung gitu, cuma bikin orang kesel. Betul, makanya. Jadi di episode ini kita akan buang orang itu dan kita akan ganti dengan yang lebih bagus. Yoi, yang lebih akan menaikkan podcast kita, memberi kontribusi yang sangat besar. Yoi, yang buat konten kita lebih bermanfaat. Betul. Lagi marah-marah doang kayak sih. Iya. Ada ilmunya di sini. Kita sambut saja. Selamat datang untuk Esta. Ya. Yeay. Hai, jadi aku pengganti Abdi nih. Iya, tapi kamu lebih baik pasti dari Abdi. Minang versi cewek ya. Iya. Jadi kita kedatangan Esta You Name It Food. Padahal You Name It Food. Perkenalan diri dong buat pendengar-pendengar nih. Halo untuk pendengarnya podcast Sabar. Bener kan ya? Pendengarnya podcast Sabar. Kenalin, aku Esta dari Bener. Esta ini dulu sama kita kuliah bareng ya di Unpad gitu ya. Iya. Kita ngasdos bareng. Esta lagi sibuk apa Esta? Oh iya, kita GACD bareng. Iya, Esta sekarang sibuk apa nih Esta? Aku lebih sibuk ini lagi bikin konten di YouTube, terus ada Instagramnya juga, sama lagi usaha bikin dessert yang lumayan sehat. Kenapa tuh? Kok bisa sih sehat dessertnya? Di kita iklan masih sehat. Gratis ya bro? Iya, bagus lah. Di kita iklan masih gratis ya bro? Jadi kita akan terus jangan dibayar. Kita akan terus mempromosikan dessert lumayan sehat. Oh lumayan. Tadi katanya lumayan sehat tuh, agak sehat. Iya lumayan sehat ya. Iya lumayan sehat. Kalau sehat banget aku nggak berani soalnya ngomongnya, karena dia rendah gulanya diganti sama kurma gitu. Oh gitu. Kalian tahu Banoffee Pie kan? Tahu nggak? Apa tuh Banoffee Pie? Nggak tahu. Itu loh yang lapis regal, pisang, karamel sama whipped cream gitu. Wah enak tuh kayaknya Esta. Kok kita nggak pernah dikirim ya? Kalian jauh, mau kirimnya gimana? Nah, itu harus fresh ya ngirimnya ya, nggak bisa pakai paket gitu ya? Nggak bisa. Jadi kemarin tuh kita jadi malu. Udah lempar pertanyaan Esta di IG-nya podcast Sabar, terus di repost di IG kita masing-masing. Tuh udah ada pertanyaan yang masuk. Ya kamu lihat ya, seputar susu ya kan? Ini kan kita udah kemarin nanya berapa bro? Ada 3.000. Tadi per tadi siang sudah naik jadi 4.670. 4.670 pertanyaan masuk ke lumayan banyak ya. Iya. Gitu. Tapi kita nggak bisa bahas semua, jadi kita akan bahas beberapa yang menarik aja ya kan. Yang kita mau aja gitu lah. Yoi. Apa bro? Tadi kamu pertanyaan pertama apa bro? Kamu mau nanya apa bro? Oke. Jadi pertanyaan pertama ini. Jadi ini mengenai tentang susu ya. Iya. Apa nih pertanyaannya nih? Katanya banyak orang menggunakan susu supaya orang lain tertarik dengan dia. Nah, susu apa ini? Kalian mah jangan kayak gitu dong. Gimana sih? Mentang-mentang hari Kamis malam Jumat. Oh gitu ya.
Pertanyaan dari Ngakak Kocak, maaf salah. Ngakak Kocak emang suka gitu dia. Tusuk mas, itu kesalahan akun lah ya, itu maaf ya, itu salah baca. Jadi gini, dari Ngakak Kocak dibaca sih. Ada yang tanya nih, katanya kan kalau ini dari dia bilang dari buku, ada bilang susu sapi itu buat sapi sebenarnya nggak sehat buat manusia. Manusia itu harusnya dengan susu ibu gitulah ya. Nah, jadi harusnya memang susu sapi itu juga harusnya adalah untuk anak sapi, karena itu kan susu sapi, ibu sapi untuk anak sapi. Nah, ini susu ibu untuk anak manusia. Nah, itu gimana tuh? Saya mulai bingung dengan pertanyaan ini. Siapa sih ini yang nanya nih? Ini bro. Aku nangkep. Ini Instagramnya pertanyaan dari @Khairunas Abdi. Pantesan aja pertanyaannya aneh. Abdi Boy. Mana Esta? Jadi susu sapi itu buat sapi. Kalau untuk orang itu susu dari ASI. Ya masalahnya ASI manusia itu cuman ada sampai maksimal 2 tahun. Masa mau segede Bang Yadi sama Bang Andrew mau minum susu sapi, susu ibu terus? Jadi setelah 2 tahun expired. Hanya ada sampai 2 tahun. 2 tahun ya, bro. Maksimal kan 2 tahun. Ya, setelah itu mulai masuk ke susu formula. Bukan ya, susu. Iya. Ya, susu formula. Susu formula. Kan dari masalahnya kan dari kecil emang kita udah dibiasakan untuk minum susu sapi. Jadi walaupun awalnya mungkin kita nggak bisa, tapi kan lama-lama udah kebiasa. Ya masa kita mau minum susu ibu terus tiap ini sampai sekarang? Masuk akal sih. Jawabannya masuk akal. Ini masuk akal, nggak mungkin dong. Pertanyaanmu yang nggak masuk akal, bro. Bukan aku yang nanya. Oh ya, Khairunas Abdi. Aduh, Abdi pertanyaannya kok seperti ini. Orang yang nggak ada pertanyaannya aneh. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Esta. Next, pertanyaan selanjutnya. Jadi kan di pasaran nih banyak susu jenis-jenisnya ya. Ada susu full cream, ada susu professional milk, apa segala macam. Apaan tuh professional milk? Nggak tahu ini pertanyaannya dari siapa nih? Syukra Abdi. Dia lagi. Akun yang lain ternyata. Dia lagi. Dia punya banyak akun. Dia. Jadi susu dia kayak punya fake account ya? Dia fake account. ada fake account, ada second account. Ada first account. Nah, itu dia. Tuh katanya susu-susu itu antara full cream, skim gitu-gitu ya kan, ada banyak tuh di pasaran. UHT, sterilisasi itu bedanya apa sih, sama mana sih yang paling bagus buat dikonsumsi? Sebenarnya sih mungkin semuanya ya bagus-bagus aja, cuman bedanya itu di kandungan. Kalau misalkan full cream, susu skim sama low fat itu di lemaknya. Kalau untuk susu UHT, susu pasteurisasi, susu sterilisasi itu bedanya di proses pengolahannya gitu. Apa tuh bedanya, Esta? Kita udah agak lupa nih. Kalian lupa kan sekali. Sama belajarnya. Iya, aku lupa dah bener sih. Ini mah honestly speaking asik. Bedanya apa? Kalau misalkan dari yang UHT pasteurisasi sama sterilisasi itu perlakuan panasnya yang beda sama. Berarti lebih bagus yang mana, Esta? Ininya. Lebih awet kalau dibilang lebih bagus. Kalau lebih awet yang steril. Yang kedua itu yang UHT, yang ketiga baru yang pasteurisasi. Gitu. Ini ilmu nih buat pendengar podcast Sabar nih. Jadi kan sekarang kalau minum susu ada tulisan pasteurisasi, itu bukan rasa ya, itu adalah pengolahan. Bukan. Itu diolah di pasteur gitu. ya kan. Kalau steril di mana ya? Steril di daerah di Italia ada namanya steril, bro. Terus kalau UHT UHT tuh ultra high temperamen. Jadi yang ini ngolah tuh marah-marah terus. Siapa itu? Abdi lah, siapa lagi? Aduh. Abdi lagi. Kasian banget sih dari tadi Abdi di roasting terus sama kalian. Mumpung nggak ada. Apa Esta? Ada yang nanya juga nih. Full cream sama skim. Sama low fat. Jadi urutannya yang paling banyak lemaknya itu adalah susu full cream. Aku lupa dia berapa kandungannya ya. Nggak apa-apa, kita juga lupa. 3-5%. Terus, iyalah aku nggak hafal. Kalau itu harus lihat literatur. Yang kedua itu susu low fat. Itu sekitar 1,5-3% kalau nggak salah. Terus, yang terakhir itu susu skim. Dia 0-0,5%. Gitu. Berarti yang paling rendah lemak susu skim ya?
Iya, bukan susu low fat, tapi susu skim. Karena skim itu cuman ini apa? Proteinnya aja, sisa proteinnya dari si susu. Ini nyambung nih pertanyaan berikutnya nih, Esta. Protein kayak penelitiannya si Mister. Sebut saja lah namanya. Aduh, tidak apa-apa. Enggak, itu panutanku. Dosbing kamu ya dia ya? Dosbing kamu? Iya, dosbing aku. Oh iya. Siapa sih? Mister Ibor. Oh. Bapak. Iya, Bapak. Lah dia juga sih, Bro. Bapak saya juga itu. Emang si Bro juga? Oh, Bapak iya. Bro juga ya? Dosen kedua. Ibuku juga ibumu. Ibumu siapa? Ibu cantik. Yang mana? Oh, Bu Marlen. Iya, Bu Marlen. Kamu Bu Marlen juga? Iya, pengujinya lupa ya. Ini nyambung nih ke pertanyaan berikutnya nih, Esta. Nah, berarti bener nggak sih kalau minum susu tuh bikin gemuk? Atau susu yang bagus buat diet tuh yang apa berarti? Susu yang bagus buat diet adalah susu skim. Karena tadi kan kandungan lemaknya, iya. Kandungan lemaknya lebih sedikit, cuman proteinnya doang gitu. Berarti... Kalau low fat tuh kayak pengen diet tapi nggak diet tapi nggak diet. Oh, pantesan aku minum low fat tapi masih tetap gemuk. Kamu habis itu makan Indomie 3 bungkus. Nah, tapi kan minumnya susu low fat. Iya sih, bener sih. Iya. Setidaknya buat diet pakai skim milk ya, bukan pakai low fat nih kawan-kawan sobat. Berarti susu-susu yang biasanya di susu. Yang biasanya susu apa? Ada yang biasanya dipakai buat susu diet. Itu semua tuh susu yang skim milk itu ya berarti ya. Iya, skim milk. Apalagi kalau ini skim milk itu biasanya dipakai buat binaragawan. Misalkan kalian badannya pengen kayak Aderai. Tuh, itu mereka pasti konsumsi banyak proteinnya. Pasti yang dicari adalah whey, si skim itu. Aku pikir si Adera itu rajin fitness. Nyata dia rajin minum susu skim milk. Dia sering main gitar, bro. Dia. Oh, dia biasa main gitar. Dan kau hadir mengubah. Itu Adera. Dan apa main gitar tiba-tiba kita sambil flash mob gitu di lapangan kan dengerin Adera di sorot Metro TV. Flashback banget. Zaman Prabu. Nah, itu tadi pertanyaan dari kenapa? Terus ngomongin Prabu kasihan ya, angkatan sekarang nggak ada Prabu. Nggak tahu Prabunya kan nggak ada inilah, nggak ada flash mob kayak kita masa boleh kumpul. Emang iya. Bukannya kamu dulu kan terpaksa, Prabu? Kalian seneng waktu itu disuruh ngapalin gerakan? Enggak, aku kan kabur tengah-tengah pulang ke kosan. Loh. Iya. Kita flash mob di mana-mana ya. Sampai waka-waka juga flash mob. Nggak ada ide emang kita waktu itu flash mob. Hah? Waka-waka? Itu yang waktu kita, bukan waka-waka, Nora, Anjang sana. Bukan, yang waka-waka Samina-mina ini loh, yang Sparta. Oh, Sparta. Oh iya, ada yang di lapangan PP apa tuh yang warna biru, lupa namanya. Apa warna biru? Bukan PSBB, apa sih? PPBS. Aduh, mirip kan? Mirip sih. Gedung PSBB bener loh. Itu di PSBB itu kita menjaga jarak dengan fakultas kita. Itu pertanyaan tadi dari Abdi Uhuy. Lah dia lagi. Ternyata. Dia lagi. Kenapa si Abdi ada di mana-mana sih? Ya, balas dendam nih karena kita nggak ajak. Dia nggak terima deh gitu ya. Nah, terus kan nih ada pertanyaan lagi nih, Esta. Kan sekarang tuh apa nih? Lagi viral kayak kopi-kopi, terus minuman-minuman. Kan kayak video kamu tuh yang sampai 3,2k view itu kan. Yang Dalgona, kan? Yes. Nah, terus kan itu pasti kopinya pada pakai susu tuh. Itu susu yang dipakai susu apa ya? Jenis apa ya? Susunya kemarin pakai susu full cream, tapi kalau misalkan kalian mau lebih sehat lagi, bisa susunya diganti susu skim, terus gulanya buat campuran si kopi itu diganti sama gula aren. Oh, nggak gitu. Diganti pakai kurma. Juga bisa ngembang kalau pakai kurma. Kamu mau nanya apa, bro? Aku udah bilang bro? Siapin pertanyaan dicatat. Udah kan di HP pertanyaannya ya. Ketika tinggal buka tuh pertanyaannya.
Ini ada pertanyaan ke 3.791 nih. Dari akun 4BD1. Nggak asing ya? Dia lagi asing kayaknya ya. 4BD1. Aku tadi mikir 4BD1 tuh apa? Oh, Abdi. Ternyata semua pertanyaan Abdi. kita 4.000 sekian itu dari orang yang sama. Jadi pertanyaannya adalah dia dendam apa gimana ya? Kalau memang semua susu itu full cream, terus pengolahannya sama, kenapa kok harganya beda-beda? Jadi bagusan yang mana nih kalau kita sebagai masyarakat awam mau pilih susu? Kan ada merek A, B, C, D ya. Ngomongnya. Merek. Apa ya? Merek. Udah diajarin ngomongnya tuh merek, bukan merek. Ya kan ada mereknya A, B, C, dan D gitu ya. Aduh, kacau deh kalian. Ada Ultramilk. Ya disebut juga kan. Disebut. Greenfield sebut dong. Ya udah Greenfield, aja Passion Flag, Diamond, itu kan banyak tuh. Nah, harganya beda-beda, tapi padahal kan tulisannya sama tuh. Nah, itu kok bisa kayak gitu ya? Apakah beda kualitinya lah? Atau bagaimana? Itu namanya adalah branding dari si company-nya. Gitu. Ya sebenarnya sih sama aja susunya, susu sapi. Oh, susunya sama. Bukan susunya Yadi gitu, bukan susunya Blendo, tidak ada gitu. dong. Enggak. sama kok. Mau yang paling murah, mau yang paling mahal itu susunya sama, cuman mungkin beda brandingnya aja dan mungkin ada beda rasanya juga kali ya. Aku belum nyobain sih, kayak misalkan susu UHT ini perbandingan ini sama yang ini paling enak gimana gitu. Ada beberapa YouTuber yang dia suka membandingkan beberapa jenis minuman yang sama tapi berbeda brand. Mungkin you name itu kan minumannya biasanya kopi. Biasanya kan kopi. Iya sih, benar. Kopi atau apa. Kalau ini kan udah company gede, mereka udah punya lawyer. Aku takut. Apa kabar podcast Sabar dituntut kita? Mengemis-ngemis kita tidak punya pengacara. Jadi aku yang nanya. Boleh tanya aku dong. Apa nih? Kan kalian tahu susu evaporasi kan? Oh, yang sempat jadi perbincangan. Iya. Perdebatan itu. Tahu nggak? Ya kalian udah lupa ya. Kalau susu evaporasi itu jenisnya kayak gimana? Termasuk susu apa enggak? Karena kan waktu itu orang mikir ini bukan susu, ini bukan susu. Sampai-sampai di kemasannya tulisan susunya dihilangkan. Jadi susu hilang. Ya. Iya. Jadi kental manis. Nah, sebelum kita masuk ke kental manis atau enggak, tahu nggak ternyata susu evaporasi itu sama susu kental manis agak beda, tahu nggak? Oh iya. Aku kira tuh sama ya. Aku kira tuh sama ya. kan. Kemarin tuh pas aku review antara susu kental manis sama susu evaporasi. Susu kental manis sama susu evaporasi itu kayak loh kok ternyata beda gitu. Susu kental manis dia manis, susu evaporasi dan kental ya. Ya. Terus kental terus kalau susu evaporasi dia agak cair gitu. Coba deh kalian beli deh. Oh itu iya. Ada di YouTube kamu nggak, Esta? Ada dong. Udah aku upload belum ya? Waduh. Kayaknya itu konten tersembunyi belum diupload deh. Wah, teman-teman podcast Sabar dapat ini nih bocoran. Ada pembahasan tentang evaporasi. Suka sekali ngomongnya. Itu cuma protes gara-gara yang paling banyak itu gula dibandingkan susu. Iya. Tapi dia masih produk olahan susu. Karena bahan dasarnya gitu. susu. Dan tahu nggak kalian kenapa susu kental manis itu diprotes? Kenapa? Ya, Konspirasi global. Karena WHO. Enggak, bukan. Itu pernah lihat iklannya nggak? Iklan susu kental manis. Udah lama nggak buka TV. Pokoknya seingat aku ada iklan susu kental manis yang apa? Iya, aku juga udah lama nggak buka TV, Bang. Kalian berdua buka jasa servis apa gimana sih kok TV dibuka-bukain? TV dipencet doang aja, dipencet. Nonton TV maksudnya. Jadi iklannya itu adalah si susu kental manis itu bisa menggantikan susu kental manis itu bisa menggantikan gizi susu yang asli gitu. Padahal kan nggak ada gizinya sama sekali, orang isinya cuma gula. Oh, jadi itu diprotes. Gara-gara itu diprotes. Iya, terus sekarang susu kental manis jadi nggak ada vitamin C-nya. Dulu ada.
Emang iya? Iya, udah nggak boleh sama Bepom sekarang. Oh iya ya. Iya, jualan aku jeblok jadi. Ini dari pengalaman di industri. Jadi susu itu, jadi kayak Abi, jadi ini Abi dinyamar. Ada Cia. Ternyata jangan-jangan di depannya dia ada Abdi. Iya. Kan kalian nggak tahu di belakang ada siapa. Oh iya, Abi di sini. Gak ada Abi. Takut ini podcast didengar mamanya. Kamu takut gosip nyimpen Abdi. Kalau nyimpen cowok yang bener dong, nyimpen Abdi. Jadi dia misalnya gini Esta, dalam satu larutan susu ini dia tambahin berapa persen AMF-nya, berapa persen skim milk, berapa persen whole milk, dicampur terus di spray dry. Makanya tadi kamu nanya apa sih? Aku bukan nanya itu. Gara-gara Abdi ini. Itu Bang, kalau misalkan susu bubuk sama susu yang cair, kenapa lebih mahal susu cair daripada susu bubuk? Oh iya, karena ya itu tadi bener jawaban aku. Susu bubuk yang di spray dry itu, dia kandungan yang tadi aku sebutin itu lebih sedikit daripada yang susu cair. Oh. Gitu, makanya jadi lebih murah harganya. Dan bisa gitu kan ya? Daya simpannya lebih lama kan. Jadi dia nggak punya resiko untuk itu barang rusak lebih cepat, makanya harganya bisa lebih murah. Sedangkan kan kalau yang cair dia lebih cepat rusak kan, relatif lebih cepat rusak dibanding yang bubuk. Makanya dia punya hitung kembali ke kos hitung-hitungan perusahaan gitu. Nggak salah kamu lulusan teknologi industri pangan ya. Oh iyalah, walaupun aku tadi lupa estadanya apa. Gitu. Tapi aku masih gak nangkep kenapa ya? Bukan dia yang tahan lama itu harusnya lebih mahal daripada yang umur simpannya pendek. Kembali ke ini sih Esta, dia bukan P&L kalau di company itu bahasanya profit and loss. Kalau kamu punya dia lebih lama shelf life berarti kamu lebih untung kan punya jualan barang itu. Ya makanya dia harganya lebih murah. Sedangkan kalau yang lebih cepat rusak, lebih perish itu harganya pasti lebih mahal. Mungkin pengaruh ke ini juga ya, karena demand-nya lebih banyak sehingga dia bisa turunin harga. Bisa. Waktu aku kerja di retail sih aku sering nurunin harga. Jadi yang ada di rak. Itu kan emang kerjaanmu gitu kan. Jam 9 malam rapiin. Emang Mbak Jadi pernah kerja di retail? Oh iya pernah ya, lupa. Memang ini acara malam-malam Tafarana. Oh iya, aku jadi lemot ya. Jangan gitu dong. Gak apa deh, biar cakep kayak gitu Farhana. Tapi kamu mirip kok sama dia. Nanti buat pendengar podcast Sabar yang penasaran mukanya Esta kayak gimana, kita tunjukin di foto dan videonya Esta juga. Nanti di YouTube kita akan jadi thumbnailnya mukanya Esta. Di YouTube. Ya, bosan orang mukanya. Kita ada YouTube, subscriber-nya udah berapa, Bro? 3. Aku, kamu, Abdi. Gantian dong. Kalian subscribe di Namaste Food juga gimana sih? Oh, aku subscribe juga. Udah 9 kali aku subscribe, unsubscribe. Kok dia subscribe? Jangan. Kan subscribe lagi. Aku udah subscribe You Name It Food kok. Tiap minggu aku selalu tontonin konten-kontennya MLI. Iya, mantap. Lagi mandek tapi nih Bang, bingung kontennya apa. Ya, namanya berkarya mah nggak apa-apa. Yang penting berkelanjutan ya kan. Kan kamu tadi masih ada stok yang belum diupload. Iya betul, masih ada banyak stok belum diupload. Tapi ngomong-ngomong channel YouTube, kamu tuh yang edit siapa sih Esta? Ada aku dan aku juga sih. Tapi terus yang rekam? Yang rekam pakai tripod. Oh, pakai tripod. Nah, buat teman-teman podcast Sabar yang pasti lebih banyak nonton channelnya Esta daripada denger podcast Sabar, jangan lupa ditonton di You Name It Food ya. Sama yang You Name It Dessertnya tuh bisa dikirim daerah mana aja Esta? Kata aja soalnya dessertnya nggak tahan lama. Jadi yang di Jakarta jangan lupa ya follow You Name It Dessert sama You Name It Food. Ada di bio aku. Nah, bisa follow ke Esta Kania. Iya, Esta Kania gitu. Oke, thank you ya Esta sudah join kita di episode kali ini. Makasih juga ya sudah mengundang aku. Jadi
enak ya hari ini kita ada podcast ada manfaatnya ya. Biasanya cuma denger Abdi marah-marah doang. Iya, semoga bermanfaat ya, ya. pembicaraan kita. Ntar kapan-kapan Esta join lagi ya kalau kita ajak ke podcast Sabar ini. Boleh dong. Oke, jangan lupa di-follow IG-nya Podcast Sabar, di-subscribe Sabar Company, di-follow juga. Karena Sabdi nggak usah di-follow. Jadi di-follow. Oke, sampai jumpa lagi Podcast Sabar, teman-teman. Dadah. Dadah. Gue kesel. Kenapa, Bi? Tiba-tiba banget kesel. Akankah Abdi kembali?